Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu qurawu hadani Allah wa iyyakum. Wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap orang yang berjumpa ketemu dengan bulan Asyura atau dengan bulan Muharram, kita sudah tanggal berapa sekarang, maka akan timbul perasaan dari pergantian, karena ini adalah tahun baru Islam. Mengingat tentang bertukarnya hari, bertukarnya bulan dan tahun, tambah tanggal, maka lalu berangsur-angsur umur manusia dengan sendirinya akan berkurang. Betul apa betul? Akan berkurang. Dan akhirnya berkurang dan berpisahlah antara roh kita dan badan kita, yakni datangnya ajal. Dan sesungguhnya waktu ataupun masa bagi manusia itu tak ubahnya seperti terbitnya bulan sabit. Mula-mula muncul, pada permulaannya sangat kecil dan bahkan boleh dikatakan hampir tidak kelihatan, bahkan karena terselubung oleh mendung. Namun ia datang juga muncul pada besok harinya atau besok paginya, besok malamnya, berbentuk hilal. Terus sabendina berganti, berangsur-angsur gambar bulan yang kelihatan itu membesar, tambah dina, akhirnya tanggal terus bergulir menjadi kelihatan bentuk bulan purnama. Dari kelihatan seperempat, sepertiga, 3/4, ya setengahnya, dan akhirnya lengkap bunder kayak bulan tanggal purnama. Maka orang Islam diingatkan dengan ayyamul bait, 13, 14, 15 pada puasa, dina-dina putih. Nabi begitu mengingatkan bahwa kita pun wis setengah tahun, begitu juga umur kita, awit cilik, bayi, roh sekolah TK, SD. Suesene lamun umur manusia di rata-rata ngambil karo umur Kanjeng Nabi sing sewidak 3 tahun. Bahkan wis umur 30-40 ya lagi jejeg tenaga lagi rosa-rosane, awak lagi keker. Iya, wong punya setengah tubuh. Laman wong nanjak gunung ka wis tekan puncak. Mau gini dengak pintu mundur. Kalau tekan gunung, mulane jare wong tua mengen, bahkan istilah pengen deleng derajat sira awak kula dhewe ya. Delengan antara umur 40, kira-kira kurang lebih seperti itu. Katon sira ku derajat, lamun arepan sudi ka katon dunyane. Lamun dadi pegawai ya tak katon seperagat kuliah. Jadi tentara tadi apa. Sebab bahkan wis liwat umur 40 maknanya pun mengurangi. Dagingnya wakil pada kendo, otote, balungnya kendo, sesuanya ngeper, dengkulnya ngeper. Ibarat orang turun gunung mulai deluk,
mau mah berapa dengak yang sebab lagi nanjak. Tapi bahkan sekat kepala 5, kepala 6 mulai deluk jelongjon laman temurun kah dari atas ke bawah. Maka rembulan setelah tanggal purnama mengecil sampai akhirnya ya cilik maning kayak bengen mau masih asal. Bahkan wis gede tua kok kayak bocah maning. Iya, tenagane mengurang sedikit demi sedikit mengecil kembali sampai akhirnya ia menghilang dari pandangan manusia. Begitu kira-kira. Demikian juga kehidupan manusia itu bagaikan rembulan dari asal kecil lalu membesar kemudian menurun kembali kecil sampai menghilang. Bentuknya kecil-kecil keriput, dongkok, tenagane, matane, pendengarannya melaku kesering kesandung. Padahal dengar rumah wis apal bolak-balik ning kono. Tapi kenapa langkah kaki itu tidak presisi? Kesandung melaku kayak diseret. Akhirnya setelah rembulan itu kecil-kecil menghilang kembali selama-lamanya. Kemana itu? Ya bengani langkah kembali langkah. Ala lahul khalqu ala lillah lahul khalqu ala ilillah ilayya marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Aling-aling satune kelakuan innalillah kita iki milik Allah asale sing Gusti Allah. Ala innalillah wa ilaihi marji'ukum lan iku maring Gusti Allah marji'ukum utawi nggon balike kulo sampean kabeh jami'an ya kabehane ora gede ora cilik ora tuan no wong di yang asale sing kono balike mono kina apa fayunabbiukum bima kuntum ta'malun kembali ngasal fayunabbiukum maka den perlihatkan kula sampean kabeh bima kuntum terhadap apa yang pernah dilakukan oleh kita kabeh. Bima kuntum kelawan apa kang pernah ada sapa kita kabeh tak maluna iku pada ngamalaken kabeh. Jadi kemudian kepada Allah itu juga tempat kamu kembali lalu diperiksa dan dinilai segala apa yang kamu kerjakan sewaktu masuk hidup di dunia lalu ada balasan. Maka ada pepatah mengatakan silahkan kamu berbuat sekehendak kamu mau berbuat apa. Lagi urip, lagi nom, lagi jaya, lagi rosa. Tapi ingat akhirnya ada balasan. Ada balasan. Silahkan kamu cintai apa yang kamu suka. Silahkan kamu miliki hari bisa. Wong wadon pengen didemeni, dimiliki rumah, mobil, motor, jabatan. Silahkan kamu sukai, kamu cintai, kamu miliki. Tapi ingat, ujung-ujungnya akan berpisah. Akan kembali kepada Allah. Enggak tahu apakah pisah duluan kitanya yang jadi orang mati dingin, maka apa yang kita miliki kekayaan diwaris dengan anak putu ning aku diwaris, atau kadang-kadang kita ini masih urip terjadi kebakaran, terjadi longsor, hilang dan sebagainya. Tapi yang jelas akan berpisah. Saya berpisah bukan hanya ditinggal begitu saja bubar, ada urusan karo Gusti Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbiukum maka den ungkapkan kalian semua
sewaktu lagi masih dunia itu diungkapkan, diperlihatkan, dijelaskan bima kuntum ta'malun, semua apa yang pernah kalian kerjakan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia hidup di dunia ini masing-masing sedang menggawe lakon, membuat riwayat hidupnya sendiri-sendiri. Ada orang yang cerita hidupnya harum dan baik, dipuji orang, bermanfaat, baik mengenai amal ibadahnya, perjuangannya, akhlaknya, dunianya. Orang yang demikian termasuk golongan orang-orang yang aman dan tentram jiwanya dari kejutan dan dahsyatnya huru hara pada hari kiamat nanti. Dan ada pula yang orang itu mengisi umur waktunya hidup di dunia ini dengan banyak melakukan kejahatan, kemaksiatan, pelanggaran, sampai lalu akhirnya dibawa sampai mati, digondol ke akhirat, dulu sempat tobat, dulu sempat berbuat amal soleh. Maka nasib orang ini yang kedua yang dalam cerita ini termasuk orang yang dicungklaken raine, disungsebaken raine ning neraka jahanam. Naudzubillah ning dalik. Makanya mumpung masih urip, jage pada eling, jage pada tobat. Ngomong seperti ini kita baca dari Al-Quran, keterangannya surat An-Naml, An-Naml artinya semut, ayat 89, 90 dan seterusnya. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Siapa orangnya yang habis umurnya selagi waktu di dunia dengan melakukan kebaikan amal soleh, falahu khairum minha, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih dari itu semua. Wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Mereka itu akan aman dan sentosa dari menghadapi huru hara dahsyatnya hari kiamat. Orang yang aman tentram dari seluruh kejutan yang dahsyat pada hari itu, hari kiamat. Di situ dikatakan bi asyri amsalihha, dibalas sampai 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyiati, sing sapane wong selagi urip ning dunya sampai mati digondol balik. Metu sing alam dunya bisayyiati, gaweane ku banyak kesalahan-kesalahan, banyak pelanggaran-pelanggaran. Sing sakuduwe diamalkan karena fardu malah ditinggal. Sing sebenarnya kongkon ditinggal malah dilakoni, ulak-walik. Fakubat wujuhum finnar. Fakubat maka dijungkelaken. Fakubat maka disungsebaken. Apa wujuhum, wajah mereka itu finnari, ing dalam neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bukankah balasan itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan? Jadi barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia akan memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Bahkan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Sampai dibalas dengan kelipatan-kelipatan yang tidak bisa diukur. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang aman, yang tentram dari seluruh kejutan yang dahsyat pada hari kiamat. Aman dari huru hara fitnah, sakit, huru hara dina kiamat.
Dan barang siapa yang membawa kejahatan maka disungkurkanlah, disungsebahkan muka mereka jengking dalam neraka jahanam, disungsebahkan. Tidaklah kamu dibalas melainkan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu jika kita terlanjur berbuat kesalahan, hendaklah bertobat sebelum datangnya ajal. Takutilah akan azab Allah balasan sekalipun dengan bersedekah. Sing paling gampang gaya masalah itu bersedekah. Walau bisyik kita mari, senajan mampu dengan separuh biji korma. Ya duit mbo 50 perak 1000. Jage gawe amal so. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah umur kita bertambah. Mau cilik, mau nom, tambah gede, tambah tua. Tapi jatah hidup semakin berkurang. Ad-dunya utawi dunya iku rahilatun. Bergerak, berangkat. Mudbiratun halim mundur. Sayado, ditinggal oleh kita. Wal akhiratu rahilatun, sedangkan akhirat itu bergerak. Mukbilatun madep, saya parek. Maka daripada itu kesempatan yang baik ya mangga dipergunakan untuk sujud eling, taat, takwa karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali kita ketemu dengan bulan Syura atau bulan Muharram, tujuannya seperti itulah mengerti. Kalau mengerti ya kayak konon iku. Tidak ada balasan kecuali sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tidak mungkin salah wong kita sing nerima siksa atau nerima ganjaran. Masing-masing orang sedang menciptakan lakon sejarah hidupnya masing-masing. Jadi ternyata di dunia itu sementara. Yang lama itu yang mungkin setelah hidup di dunia. Aslu kulli maksiatin goflatin wa syahwatin arido anin nafsi. Asal mula pokok dari semua maksiat dan kelalaian serta syahwat itu oleh karena ingin memuaskan hawa nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridho minhu, adamur ridho minka anha. Adapun pokok dari segala ketaatan, kesadaran dan kesopanan akhlak budi ialah karena adanya pengekangan, penahanan terhadap hawa nafsu. Apakah kita akan terus-menerus nuruti hawa nafsu? Ya begitu akhirnya. Tapi kalau kita sudah sadar ya alhamdulillah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada pagi hari ini taklim hanya segitu saja. Mudah-mudahan ada banyak memberi manfaat kepada kita. Saya tidak bermaksud merasa ngaku paling benar atau mencari-cari kesalahan orang. Pengajian ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Akhirul kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.